Mas Rizky ya, Mas Aditya Rizky maksudnya. Silakan langsung gabung by phone Mas ya. Kita tertarik dengan ceritanya. Silakan langsung gabung via WhatsApp call ya. Sudah gabung deh. Sudah calling maksudnya ya. Jadi tinggal saya angkat aja. Halo, selamat malam Mas Rizky. Halo Mas Rizky. Halo. Ya. Malam Mas. Selamat malam. Mas, ceritanya menarik banget ya. Ini lokasinya di JB ya, berarti ya, Jalan Baru Salatiga ya. Jalan Baru. Itu saya sering banget tuh lewatin JB tuh ya. Sorry kalau boleh kalau boleh dijelasin itu lokasinya. Jalan Baru itu kan panjang ya kan, dari Salatiga Blotongan ya Mas ya? Sampai Tingkir ya Mas? Sampai Tingkir. Nah itu berarti kira-kira di titik yang mana tuh Mas? Ini posisi saya kan itu dari Semarang arah mau ke Sragen ya Mas, jadi naik ya. Itu pertengahan Mas. Mungkin itu ada kalau dari bawah itu kan, dari Semarang kan kanan jalan itu ada pom bensin. Kiri jalan ada makam Mas. Kiri jalan ada makam itu, terus maju dikit kanan jalan ada pom bensin, dan itu masuk lagi Mas. Oh iya. Sebelum perempatan kecil kayaknya. Berarti sebelum arah ke Kopeng ya? Belum, jadi itu sebelum Tingkir jauh Mas. Tengah-tengah itu tepatnya Mas. Silakan Mas, boleh diceritain. Itu kan yang ngalamin sebetulnya istri Mas. Itu kan saya mau pulang ke Sragen tuh. Nah mau ke sana itu sampai lokasi situ tuh malam jam 8 Mas. Posisi itu kan hujan deras Mas. Lama itu hujannya. Nah kan naik motor sendirian. Sampai situ terus motor tuh mogok Mas. Mogok tuh mesin mati. Tapi kelistrikan hidup semua. Nah, tapi mesin tuh mati. Itu sebelumnya tidak pernah Mas. Itu kan motornya bawa motor ya tahun ya, baru kemarin kan, motor baru lah. Vario kan enggak masuk akal gitu kan. Nah itu motor mati, bingung Mas. Jadi kan minggir tuh lah, di starter enggak mau hidup terus, enggak mau hidup. Itu ada kalau 10 menitan Mas gitu. Nah itu kan gelap tuh Mas. Kondisi jalan waktu itu sepi Mas, soalnya hujan lebat itu. Nah, terus di kiri jalan tuh ada rumah Mas. Rumah tuh rumahnya kecil, rumah model-model zaman dulu itu loh Mas. Itu kan ada jendelanya tuh jendela yang kacanya bening itu loh Mas. Yang ada KT4 segi 6 itu Mas. Jadi dari luar kan kelihatan. Nah itu di rumah itu, di dalam rumah tuh ada kayak nenek-nenek nyisir rambut Mas. Main rambut, nyisir rambut. Terus kan istri saya kan ngeliatin situ. Nah terus itu nenek itu balik ngeliatin juga keluar gitu. Nah takut terus nyetar motor terus. Akhirnya bisa Mas. Terus jalan, karena ada kejadian kayak gitu kan, terus kayak firasat gak enak, akhirnya gak jadi pulang Mas, jadinya putar balik, gak jadi ke Sragen tuh. Nah, terus jadi nih Sragen tuh 3 hari kemudian Mas. Ya itu kan saya berangkat siang sama istri lah, katanya lokasi ini tuh sebelah mana. Ya, terus saya jalan-jalan, Bub, sini lah. Lah rumahnya mana? Iki pas kayak rumahnya yang gini, bilang gitu. Iki lo sebelah gini persis, bilang gitu Mas. Sebelah gitu, iki lo sebelah gini persis. Sebelah rumah itu waktu kayak tidak masuk akal Mas, masuk di tengah-tengah hutan pohonnya gede-gede Mas, tinggi-tinggi tuh. Rumah itu pasti kok sekarang tidak ada gitu. Nanti yakin sini. Tak lewati 2 kali itu Mas. Bener sini tapi rumahnya tidak ada. Lah itu kan
Yang saya mau tanyakan kan itu apa loh mas? Maksudnya bener, maksudnya tuh bener memang apa? Kalau salah tempat saya kira enggak mas. Soalnya durasinya waktu mogok 10 menit cukup lama mas waktu itu mas. Kok tapi tak ulangin tak balik lagi kok nggak ada tapi mas. 2 kali itu tak lewati situ. Lah terus apa? Aku coba tak jalur lingkar itu kan katanya kan rawan juga ya mas. Tak cek di YouTube kan itu. Ternyata tak urut-uruti kok deket lokasi laka kan sering itu mas ya. Tapi kalau waktu itu kan langsung saya kan mikirnya ya udahlah kayak gitu mas. Ya yang mau tak tanya itu apa ya mas ya? Soalnya tidak masuk akal juga mas, motor baru masa mogok di situ, soalnya sebelumnya tidak pernah. Itu waktu itu mempertimbangkan untuk tidak lanjut perjalanan ke Sragen karena kejadian itu atau karena cuaca yang tidak mendukung atau bagaimana mas? Itu kan gini mas, saya kan udah berangkat dulu, saya udah sampai Boyolali mas, saya bawa motor sendiri. Istri saya nyusul gitu loh, sendirian. Nah sampai Salatiga itu sebetulnya hujannya udah dari Bandungan berangkat itu udah hujan mas. Dari Bandungan itu udah hujan lebat, terus tancap aja terus. Nah terus sampai lingkar Salatiga itu tuh di tengah-tengah itu dekat pom bensin maju lagi, itu mogok motor mas. Mesin mati tapi kelistrikan hidup semua, klakson, lampu, speedometer posisi on semua, cuman mesin mati. Di starter tidak mau nyala mas, tidak mau nyala lah. Terus di kiri jalan tuh ada rumah kecil itu lah. Istri saya kan pikir kan itu kan istri saya kan sempat telepon saya juga mas, motornya mogok gitu kan. Ya di mana lah, tak suruh saya lock di situ. Nah habis ngabari saya itu, terus istri saya tuh kan melihatnya di sebelah kiri jalan itu kan gelap mas, tuh banyak pohon-pohon, terus ada rumah kecil gitu. Rumah kecil lah, dilihat dari istri saya tuh melihat dari luar tuh, di dalam rumah itu kan jendelanya bening mas, jadi kelihatan mas. Itu ada nenek-nenek tuh nyisir rambutnya putih semua, itu panjang nenek. Itu diliatin sama istri saya, terus nenek itu ngeliatin juga, balik ngeliatin. Ekspresi ini ngeliatinnya kayak gimana ya mas, kayak sedikit sinis apa gimana ya. Nah terus saya takut itu di starter lagi terus bisa mas, bisa akhirnya takut apa kan, soalnya kan istri saya kan keluarga ini kan Jawa ini kan masih terus firasat daerah, terus putar balik mas. Nah terus saya dari Boyolali nyusul istri saya situ ke situ. Besok nanti langsung udah jadi pulang itu mas. Nah jadi itu 3 hari kemudian waktu saya ke situ, dari pertama masuk jalan lingkar, saya pelan-pelan mas, sebelah mana. Itu udah melewati makam, kiri jalan terus udah melewati pom bensin. Ya 500 meter mas dari pom bensin. Nah, terus istri saya nggak berhenti, sini. Jadi ini gini, saya nanya gitu, aku yakin gini, apal tenang aku gak salah. Lah di rumah udah ndak ada tapi mas, lu dia orang no toh, iki lo mai gitu mas. yakin gila aku nih, soalnya aku sempat 10 menit aku nunggu nih suwi aku bilang gitu. Oke mas Febri. Terus aku, Selamat malam Mas Rizky. malam mas. Ya. Itu lokasinya agak nanjak sedikit Mas. Betul mas, betul. Terus di lokasi itu kayak ada pohon-pohon apa ya? Pohon apa ya, tinggi-tinggi mas. Pohon tinggi-tinggi itu, pohon apa namanya tidak tahu.
apa ya, kayak pohon yang sering di pinggir jalan pahit gitu loh, apa? Mahoni. Ada pohon kayak gitu nggak Mas? Mirip mahoni Mas. Daun-daunnya mirip kayak mahoni, gitu tapi ya. Kalau daun-daunnya kurang jelas Mas, tapi kalau dari batang pohon ini Mirip mahoni. Ya, tinggi-tinggi. Ya. Kalau yang saya lihat di lokasi itu ya Mas ya, itu kalau pada waktu itu istrinya Mas Rizky ini melihat ada rumah, terus di dalam rumah itu ada sosok nenek-nenek gitu ya, saya betulkan gitu. Karena ya karena gini Mas, yang saya lihat di situ itu, di lokasi itu, kalau di dunia nyata ya Mas ya, memang tidak ada rumah. Tetapi di lokasi itu ada kayak batu, dan itu yang ditempati oleh si nenek-nenek ini tadi gitu Mas. Nggak tahu batu itu terpendam sama tanah atau enggak, saya kurang paham. Tapi yang saya lihat ada batunya itu nggak gede-gede amat gitu Mas. Di lokasi itu ya memang kalau di dunia mereka batu ini sebagai rumah mereka gitu Mas. Dan waktu itu kalau istrinya Mas Rizky ini melihat di situ ada rumah, saya betulkan. Karena memang ada, yang saya lihat pun ada gitu Mas. Tapi apakah itu memang sebuah pertanda atau gini. Kalau orang-orang yang masih memegang teguh kayak Jawa, terus adat istiadat kayak budaya gitu ya, itu pasti akan diartikan sebagai firasat gitu Mas. Kalau kita sebagai orang Jawa, kalau kita masih memegang erat istilahnya itu kayak budaya kayak seperti itu ya, itu pasti akan berpikiran ini akan ya, kalau kita lanjutkan pasti akan ada hal-hal yang tidak kita inginkan, pasti mikirnya seperti itu gitu. Itu kalau kita masih memegang teguh budaya Jawa ya Mas ya, pasti akan berpikiran seperti itu gitu. Tapi itu jelas oleh seumpama waktu itu diteruskan perjalanan lagi gitu ya Mas ya, asalkan Mas Rizky yakin tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan, ya insya Allah gak akan terjadi apa-apa gitu Mas. Itu soalnya itu Mas kan istri kan asli Sragen sana kan, Jawa nih ya, masih kuat Mas. Ya. Kalau salah satu sudah kayak nggak yakin, ya lebih baik kita nggak usah terusin gitu. Ya kalau menurut saya itu keputusan yang baik ya. Gitu. Oke. Ini kalau mau tak tambahin cerita sedikit, bisa enggak Mas ya? Boleh. Waktu itu juga kan pernah Mas saya perjalanan Sragen itu di Karanggede itu, di ngelewatin waduk apa malam-malam hutan dulu Mas. Simo ya Mas ya. Arah Sragen dari Salatiga Mas. Simo itu waduk Mbade. Iya. Itu loh Mas, yang itu alternatif Mas. Kalau dari Semarang kan mau Sragen kan, daripada muter lewat Solo, saya motong jalan tuh Karanggede Simo itu tuh Mas. Itu saya tuh pulang tuh 3 kali lewat tuh balik ke lokasi yang sama lagi Mas.
Itu sebelum lebaran teman. Saya sempat ngepap foto sama istri saya, soalnya kan waktu itu kan istri saya udah pulang duluan, mas, saya nyusul tuh malam mudik gitu kan. Saya di jalur situ malam mungkin jam 1 jam 2 malam sendirian mas, sepi mas, tidak ada orang. Itu 3 kali balik di posisi yang sama mas. Saya habis tak lewati situ lagi. Saya habis ngelewatin rumah itu lagi pembeli. Itu waktu saya bingung kan mas ya, itu kan saya ngirim foto ke istri kan, tak WA, tak kirim foto, ketangkep mas. Fotonya tak simpen nih ada, tapi tidak tahu itu kuntilanak atau pocong, tidak tahu. Video masih tak simpen, boleh nanti saya kirim mas. Boleh mas, dikirimkan mas. Itu malam-malam tuh. Sama waktu itu Mas Ferbi ini mau sekalian nanya, waktu itu kan setelah itu terus saya kan dari Karanggede ke tembus Gemolong mas. Waktu di Gemolong saya ada kayak sama mas, kayak ibu-ibu sama anak kecil tuh nyebrang mas. Mau nyebrang, saya mau nyelip itu, tapi itu ke hutan mas. Gemolong kan masih sepi waktu itu mas. Banyak apa ya kayak hutan-hutan, pohon-pohon gede gitu mas. Itu kenapa ya mas Feb, saya mau tanyain mas. Itu kok jarang-jarang kali, sebelumnya saya tidak pernah itu mas. Jadi dari Karanggede itu saya udah kesasar itu kan, jadi saya balik lagi itu mas. Tidak tak terusin 3 kali itu kan saya kan balik di lokasi yang sama. Saya udah wah tidak beres gitu. Saya balik lagi mas itu. Balik lagi saya berhenti tapi tak lanjut lagi terus mas. Tapi sebelum saya balik itu sempat video saya mas. Itu gelapnya, waduh gelap sekali mas. Nah waktu itu udah lewatin situ, akhirnya kan saya bisa mas lewat tembus ke Gemolong. Gemolong itu waktu saya naik motor tuh juga hujan mas posisi. Itu di pinggir jalan tuh ada kayak ibu-ibu sama anak kecil cewek mas. Waktu saya mau nyelip mobil itu udah kencang-kencang banget mas. Mungkin waktu itu saya jalan 40-50 lah. Saya kaget mas. Lu kok di tengah hutan gini kok ada itu kayak mau nyebrang kemana, saya juga bingung mas. Nah itu kira-kira apa ya mas Fab ya? Foto ada mas, nanti saya kirim, video juga ada ya. Itu kira-kira apa ya mas? Soalnya sebelumnya tidak pernah mas. Iya. Mas Rizky apa ya, merasakan kayak lebih peka itu setelah menikah atau dekat-dekat ini mas? Setelah menikah ya? Ya. Lebih tidak tahu juga, saya juga bingung kok mas. Saya kalau kayak gitu kayak peka mas, sering mas. Ya. Kadang di rumah juga ya mungkin di rumahan juga ada kan. Nah panggil mau berangkat kerja kan, kalau kerja malam, mas mangkat mas, itu juga pernah. Tapi seketika itu kan saya tidak ada pikiran mas, ada pikiran waktu jalan, loh mau sopo ya. Kalau menurut saya pribadi itu tadi ya mas ya, di rumah Rizky ini sudah ada istilahnya apa ya, modal kepekaan itu dulu gitu. Istilahnya kayak ya itu tadi ya, istilahnya modal gitu mas. Ada tingkat kepekaan yang lumayan. Dan kalau di jalan pas waktu, ya mohon maaf ya, istilahnya hari itu pas apesnya Mas Rizky, pasti di jalan itu akan diganggu gitu. Seperti perjalanan di lewat Karanggede itu tadi, memang di jalan situ ya mas ya, jalan tembus itu memang kalau yang saya lihat banyak sekali ya, banyak ya udah nggak ratusan lagi tapi ribuan sosok astral yang ada di situ gitu mas. Itu kan gini mas, sebelumnya kan saya waktu mau pulang itu kan
daripada saya muter soloan jauh, saya mau motong jalan, tanya sama orang. Betul, saya tanya orang itu, Mas lewat sana bisa tapi malam Mas, mending tidak usah, rawan, bilang gitu. Tapi rawan itu dalam arti rawan kan saya tidak tahu Mas, mungkin rawan kejahatan atau rawan medan jalan ini kan itu kan naik turun kanan kiri jurang ya Mas, hutan juga. Tapi saya ngeyel Mas, kan mungkin saya kan ya alah nyate api kan bismillah saya gitu, tapi tidak tahu nih malah soalnya saya juga sekali itu. Nah itu saya udah lewat Karanggede sampai pasar Karanggede, perbatasan Gemulung itu saya berhenti di pasar makan, nanya sama orang Mas, bapak yang di situ katanya oh ya bener, terus biasa Mas gitu, sing kesasar-sasar pakai ya kan. Iya. Memang kalau yang saya lihat ya Mas ya di daerah situ memang banyak dari sosok yang suka usil sama yang tidaknya, itu banyakan yang sosok yang usil Mas gitu. Jadi memang sering kali mengganggu pengendara-pengendara yang melewati jalan itu gitu. Dan pada waktu Mas Rizky ini istilahnya hanya diputer-puterkan di situ. Ini kalau yang saya lihat itu kayak ada yang di belakangnya Mas Rizky itu ada sosok perempuan. Kalau yang saya lihat deh Mas ya. Maksudnya di belakang Mas? Kayak bonceng gitu loh Mas. Oh, berarti waktu itu sempat bonceng Mas? Iya. Ini nganu Mas Feb, saya baru mau bilang ke jenengan gitu, tak tanyanya malah jenengan udah bilang, soalnya pas itu memang berat Mas. Pada waktu itu Mas motor itu terasa berat, memang terasa berat Mas. Mau bilang sama Mas Febri, malah Mas Febri udah bilang dulu. Oh itu berarti sempat dibonceng ya Mas ya? Iya, yang saya lihat seperti itu Mas. Jadi pada waktu hanya muter-muter di lokasi itu ya Mas ya. Itu memang ada satu sosok yang berada di belakangnya Mas Rizky gitu. Jadi sosok ini bonceng gitu posisinya Mas. Jadi sosok ini itu yang membuat Mas Rizky hanya muter-muter di tempat itu gitu. Itu kalau yang saya lihat seperti itu gitu. Dan alhamdulillahnya Mas Rizky Mas Rizky pada waktu itu sempat kayak berhenti dulu gitu, alhamdulillahnya. Gitu. Karena memang kebanyakan itu orang yang sering kali kayak diputar-putarkan atau istilahnya kena oyot nimang gitu. Salah satunya itu ya kita harus berhenti dulu gitu. Kita harus berhenti istirahat, ya istilahnya kita harus santai dulu lah gitu. Itu insya Allah itu waktu itu memang Mas tidak ada orang sama sekali Mas. Jarak pandang itu mungkin cuma 10 meter di depan Mas. Gelap sekali itu Mas. Nah kok saya moto tak kirim ke istri, tak lihat foto lagi waktu di rumah, kena Mas Kiapo ya. Aku kayaknya juga cewek, tidak tahu tuh kuntilanak apa Mas. Nanti tak kirim foto Mas. Ya boleh Mas. Cuman waktu itu saya tidak pikiran sampai situ Mas. Nanti malah takut kan. Pikiran tak bawa santai. Jadi sempat gonceng juga ya Mas ya. Sempat bonceng gitu Mas, yang pada waktu Mas Rizky kayak muter-muter terus gitu loh. Itu sempat bonceng gitu. Baik Mas Rizky, terima kasih banyak ya untuk ceritanya malam hari ini. Iya Mas. Ya, suka touring nih, hati-hati terus di jalan ya. Jangan lupa doa. Ya, ya Mas. Thank you, selamat malam. Makasih ya Mas. Selamat istirahat ya.